hari ini kita refleksi soal gerakan mahasiswa ini, nanti pulang kamu ngaca, kamu lihat sejauh mana bobot gerakan ini masih bermoral atau tidak. Mana titik tidak bermoralnya, Bang? Nah, artinya bahwa orang melihat gerakan ini tendensius, ini benar-benar mau menyasar Jokowi. Bukan Bahkan tendensius. ketika Presiden tanggal 10 mengatakan bahwa tidak ada penundaan pemilu, tanggal 11 masih demo mengarah ke istana. Baru di tengah jalan balik lagi ke DPR. Nah, di situ orang kemudian ini ada lelucon. Saya agak sedih karena kemudian gerakan mahasiswa itu kemudian dicibir orang. Dan Dicibir seperti apa? Ini mengecewakan, Dinda, karena kita semua harus menyelamatkan masa depan demokrasi. Saya cari akal dulu ya supaya saya bisa bedakan cara bicara dengan Bondi gitu. Presiden udah bicara tegas, ngapain lagi sih? Tapi mesti bayangkan mahasiswa itu selalu ingin ngeledek. Yang saya mau terangkan, kenapa mereka nggak mau berpikir itu? Bagi dia itu nggak ada soal. Dia punya kegembiraan untuk menguji si presiden. Artinya dia sedang bermain-main aja. Memang. Ya memang itu. Enggak, benar. Biarin saya Jadi mahasiswa ini hanya bermain dan mempermainkan gerakan Nanti kita. kalau Bung Rocky menjelaskan pakai bahasa Jerman, silakan sampai selesai. Oke. Enggak, maksud saya, bener gak kalian? No, terangin ya. Bener gak kalian ini sedang, jawab saya yuk. Bener gak kalian sedang bermain-main? Artinya nanti orang akan melihat. Teruskan dulu. No. Ini belum selesai. Jangan Ini dilempar belum dulu, selesai. Bang. Selesai dulu, Bang. Silakan Bung Rocky Karena begitu. begini loh, Nanti- kalau bermain-main dengan gerakan seperti tafsirnya Pak Rocky, mempermainkan sejarah, mempermainkan gerakan, masyarakat kasihan nanti tidak akan melihat kalian sebagai representasi Ini ya. dari kelompok ini. Jadi jangan melemahkan hakikat gerakan sosial ini yang membuat masyarakat sipil lemah. Akhirnya oligarki yang kamu bilang makin kuat. Kenapa harus pecah? Kita tidak. Kenapa harus beda-beda? Bahkan ada beberapa isu saja yang sama, lalu yang lain-lainnya beda. Apakah memang mahasiswa ini bacaannya berbeda atau jangan-jangan udah kurang baca kita nih? Karena begini. Coba jelaskan ke saya, apa yang membedakan kamu dengan partai politik yang memang mengejar kekuasaan dan terpecah-pecah gitu loh? Tadi kalau abang tanya apa bedanya kita dengan partai politik, ya sekarang kita pro rakyat, partai politik pro oligarki, gitu bang. Itu bedanya dari gerakan mahasiswa dan dari partai politik. Ketika you bicara soal gerakan, you kan bicara soal mewakili masyarakat kan? Yes. Disitulah peran gerakan mahasiswa sebagai agensi moral kan? Oke. Nah saya tanya sama kamu, radikalisme terorisme itu problem nggak buat Indonesia? Yes. Kenapa gerakan mahasiswa atau kalian tidak berteriak kencang? Turun. Ketika banyak itu terjadi persekusi terhadap orang-orang Syiah, persekusi terhadap minoritas, persekusi terhadap mereka yang berbeda haluan dengan kelompok-kelompok mainstream yang di kanan itu. Ya inilah yang tadi dibilang Nah, Mbak artinya Pusman, begini. kalau gerakan cenderung primordial, beginilah ujungnya. That's why, makanya saya bilang gerakan mahasiswa ini kalau mau pulihkan kembali marwahnya, you harus terlibat di segala situasi krisis. Sekarang Satunya terjadi radikalisme, krisis begitu ya, ideologi. Sekarang terjadi krisis ideologi. Ya karena masuknya ideologi transnasional yang merusak demokrasi. You juga harus berdiri di garis depan, standing at the frontier line. Kalau enggak, orang akan pikir you antek-anteknya orang politik. Ya ini kita nggak mau kalian dicurigai begitu, ya kan? Kita minta Presiden Jokowi di depan notaris bilang dia tidak ingin 3 periode. Apa yang salah di situ? Karena ini bagian dari kecerdikan. Tidak ada yang salah. Berpolitik. Pak Rocky, saya potong sedikit. Tidak ada yang salah. Ya, karena Tetapi apa salahnya presiden kalau dia juga tidak mau bersuara? Nggak ada soal. Karena Ya, itu that's it. memang biarin aja presiden nggak bersuara. Kenapa harus presiden? Toh urusan ini kan urusan konstitusi. 3 periode ke 4 periode ke itu kan hanya mungkin kalau Betul. konstitusinya mengatur. Ya, Dan yang buat konstitusi bukan eksekutif. Iya, itu yang itu saya mau ranahnya legislasi. Begini bang. Saya itu agak heran nih, dia di sini belajar benar atau enggak? Kan presiden tidak punya kewenangan apapun terhadap konstitusi. Iya, mereka tahu itu. Dia eksekutif. Itu Tapi kenapa harus presiden yang bertanggung jawab? itu bagian normatifnya bagi mereka selesai. Nggak bisa, Mereka bang. Itu menunjukkan bahwa ada ambisi yang bersifat politis. Saya coba mengambil di posisi netral. Kan pasal 28 konstitusi mengatur soal kebebasan berpendapat. Kalau di sebelah orang boleh berpesta dengan slogan ganti presiden, turunkan Jokowi. Kenapa di sini orang nggak boleh sih bernyanyi dengan diskursus Begini, Bang. dengan diskursus 3 periode? Kan itu narasi. Karena narasi tidak akan pernah bisa. Tapi itu diwacanakan oleh bagian lingkaran kekuasaan saat ini, bang. Iya, dengar. Itu dia. Tetapi seorang menteri Bapak Luhut Binsar Panjaitan itu eksekutif. Betul. Kamu tahu di dalam trias politika. Betul. Dan urusan amandemen konstitusi itu urusannya lawmakers, Ya. legislatif, Ya. right? Oke, Artinya begini, bahwa begini, Bang. kalaupun Begini. terjadi itu amandemen, yang harus disalahin DPR-nya bukan Begini. presidennya. Cuman Pak Luhut itu harus bisa mempertanggungjawabkan statementnya Why? sebagai pejabat publik. Itu diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Gitu, bahwa pejabat publik harus bisa mempertanggungjawabkan informasinya. Dan Pak Luhut menyampaikan Nah, dia memiliki agak big tendensius. data. Iya. Saya paham. Gini, Pak Luhut ngomong itu